Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran TIK. Oke. Sebelumnya Pak Yuda ucapkan selamat kepada kalian sudah naik ke kelas 5. Nah, di kelas 5 ini untuk mata pelajaran TIK kalian belajarnya dengan Pak Yuda, ya, masih dengan Pak Yuda. Nah, sebelum materi Pak Yuda sampaikan, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian laksanakan. Yang pertama, terkait buku pelajaran. Apakah memerlukan buku? Iya. Apakah butuh baru? Tidak, ya. Kalau kalian masih punya buku kelas 4, ya, dan masih ada sisa di buku kelas 4, boleh dilanjutkan materinya di buku kelas 4, ya. Kemudian kalaupun sudah habis, baru boleh buku baru, ya, buku tulis baru. Nah, kemudian materi ini nanti akan Pak Yuda sampaikan juga dalam bentuk PDF, ya. Bentuk PDF itu bisa kalian cetak, bisa kalian rangkum, bisa kalian simpan di HP, asalkan tetap dipelajari, ya. Nah, kemudian itu ya perlu Pak Yuda sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang mengolah dokumen. Oke, di mana mengolah dokumennya? Nanti untuk pengolahan dokumen ini kita lakukan di Microsoft Word. Masih ingat ya, Microsoft Word seperti ini ya logonya ya. Oke, nah anak-anakku, pertama yang kita akan bahas adalah tentang tujuan dan manfaat pengolahan dokumen. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Adalah agar kita mampu mengolah dokumen dengan baik, ya, baik membuka, menyimpan maupun mencetak dokumen dengan benar, ya. Itu adalah tujuan dan manfaat pengolahan dokumen. Yang kedua yang perlu kita bahas adalah tentang membuka dokumen, ya. Kita akan perinci lagi. Jadi pengolahan dokumen tadi ada 3. Pertama membuka, kedua mencetak, terakhir adalah menyimpan dokumen. Nah, sekarang yang kita akan bahas pertama kali adalah tentang membuka dokumen. Langkah-langkahnya di sini Pak Yuda tampilkan tampilannya Microsoft Word, ya. Nah, Microsoft Word ini ada beberapa versi. Ada yang 2007 seperti yang kita pakai di lab, itu adalah Microsoft Word versi 2007. Ada juga yang ada di atasnya 2010 sampai 2016. Nah, untuk yang sekarang Pak Yuda tunjukkan di versi 2007. Kalau kalian ada laptop atau komputer di rumah, silahkan buka Word-nya, lihat apakah tampilannya seperti dengan punya sekolah. Kalau seperti dengan punya sekolah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini, ya. Pak Yuda lanjutkan. Langkah yang pertama adalah buka MS Word, buka Microsoft Word, ya. Kalau sudah terbuka, yang kedua adalah klik Office button. Masih ingat tempatnya Office button? Nah, ini namanya Office button, ya. Kemudian langkah ketiga adalah klik Open. Yang mana itu, Pak? Ini. Lah, ada ya, Open ya. Langkah keempat adalah cari alamat file yang akan dibuka. Nah, di situ, ya, alamat file yang akan dibuka. Yang langkah kelima adalah klik Open kalau sudah ketemu alamatnya. Open yang ini ya, beda dengan langkah ketiga tadi ya. Langkah ketiga tadi opennya ada di Office button. Langkah kelima opennya ada di tampilan tampilan untuk membuka dokumen ini, ya. Nah, ini untuk langkah-langkah membuka dokumen. Sekarang kita belajar langkah-langkah menyimpan dokumen, ya. Langkah-langkah untuk menyimpan file atau dokumen ini yang pertama, nah ini tampilannya ya, Pak Yuda tampilkan lagi seperti tadi, masih tampilan Word 2007. Yang pertama tentu saja buka Microsoft Word. Yang kedua klik Office button lagi. Kemudian, nah kalau tadi klik Open, sekarang klik Save atau Save As. Tempatnya di bawah Open ini, ya. Yang langkah keempat tentukan letak drive penyimpanan. Mau disimpan di mana ditentukan, ya. Kemudian nomor 5, tulis nama file pada file name. Jadi tidak langsung disimpan tapi ditulis dulu nama filenya di sini, file name. Yang keenam adalah
baru kalau sudah selesai klik save di sini. Oke, paham ya? Itu untuk menyimpan dokumen. Nah, yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah perbedaan save dan save as. Sebelum kita menginjak ke langkah-langkah untuk mencetak dokumen, kita harus tahu dulu perbedaan save dan save as. Ya. Kalau save yang pertama digunakan untuk menyimpan file saat pertama kali, ya, pada kesempatan pertama. Contohnya seperti ini. Kalau kamu punya dokumen habis ngetik misalnya, ya, habis ngetik kemudian mau disimpan, nah itu namanya save, ya. Itu adalah save. Kemudian yang kedua adalah save as. Digunakan untuk menyimpan file hasil edit dari file lain dengan nama yang berbeda, ya. Misalnya kamu tadi sudah ngetik, kamu sudah simpan, kemudian hasil yang kamu simpan tadi kamu buka kembali, kamu edit, karena yang sudah kamu simpan di awal tadi tidak ingin kamu hapus, maka bisa disimpan ulang. Nah, simpan ulang ini namanya save as dengan nama yang berbeda, ya. Di drive yang sama, file yang sudah diedit tapi namanya beda. File lama masih ada, tapi kamu punya file baru. Itulah yang namanya save as. Paham ya? Kalau sudah paham, Pak Yuda lanjutkan. Baru ini langkah selanjutnya, langkah mencetak dokumen. Pertama perlu kamu ketahui, di dalam bahasa komputer mencetak dokumen biasa disebut print, ya. Biasanya ada yang nyebut ngeprint, ya. Kalau misalnya kamu ke sebuah percetakan, kamu bilang mau ngeprint, nah itu namanya mencetak dokumen, ya. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama Pak Yuda tampilkan dulu tampilannya kembali. Pak Yuda kasih tampilan Microsoft Word 2007, ya. Yang pertama tentu saja sama dengan yang tadi, membuka dulu Microsoft Word-nya. Yang kedua, klik Office button, masih sama, ya. Yang ketiga, klik print. Nah, print ini ada di bawahnya save as. Nah, ini di sini, ya. Kalau sudah diklik print, maka akan keluar tampilan kotak dialog print itu, ya, yang bisa kamu lihat. Nih, nah ini kotak dialog print, ya. Sebelum kalian klik print, maka kotak dialog ini tidak akan keluar. Oke. Kemudian yang keempat, tentukan jenis printer, ya. Pada printer name di mana? Ini di sini, ya. Tentukan jenis printernya. Yang aktif tentu saja, ya. Kemudian yang kelima, tentukan nomor halaman yang dicetak pada page di sini. Kalau ini, langkah ini dilakukan kalau kamu ingin mencetak halaman tertentu. Misalnya kamu punya 10 halaman, kamu ingin mencetak halaman 4 dan 5 misalnya. Kamu bisa masukkan nomor halaman di kolom page ini. Kalau kamu ingin mencetak seluruh halaman, kamu boleh abaikan langkah nomor 5. Oke, paham? Nah, sekarang nomor 6. Tentukan jumlah rangkap halaman yang akan dicetak pada number of copies, ya. Number of copies di mana? Ah, ini di sini. Ini sama dengan langkah nomor 5, sifatnya hanya bila kamu perlukan. Bila kamu ingin mencetak misalnya satu dokumen itu lebih dari 2 kali, misalnya mencetak undangan, ya. Undangan itu kan biasanya tidak hanya satu, itu membutuhkan 2, 3 dan 4 atau bahkan lebih. Ini kamu bisa klik kebutuhanmu di kolom number of copy. Misalnya Pak Yuda ingin mencetak 10 kali, berarti number of copies-nya Pak Yuda isi 10. Gitu ya, paham ya? Nomor 7, baru yang terakhir klik OK. Ya. Maka dokumen yang akan kamu cetak tadi akan tercetak dengan sendirinya, ya. Nah, itu mungkin yang perlu Pak Ida sampaikan materinya, dan jangan lupa belajar yang rajin, jaga kesehatan, tetap semangat. Oke. Sekali lagi, materi dipelajari di rumah, ya. Kemudian file PDF disimpan, kalau perlu dicetak atau bahkan boleh dirangkum. Itu saja yang perlu Pak Yuda sampaikan. Pak Yuda akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.